Shalom saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada renungan kali ini saya akan membacakan sebuah renungan yang berjudul Nyari-nyari kesalahan. Nah, sebelum kita ke renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati, semoga kami dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menjalankan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu saja kami tetap berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik saudara semua, untuk renungan hari ini judulnya Nyari-nyari Kesalahan, terambil dari kitab Matius pasal 12 ayat 9 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya padanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidaklah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus pada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Nah, saudara semua, dari firman Tuhan ini dapat diambil poin penting, terutama di ayat yang ke-11 yang bunyinya, "Tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu punya seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidaklah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya." Disinilah Tuhan mengajarkan bahwa kasih itu gak memandang itu hari apa, kondisinya seperti apa, dan keadaannya seperti apa. Kemudian hal yang dapat kita pelajari yaitu terambil dari ayat 10, di mana firman Tuhan berkata, "Di situ ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Di sini kan orang-orang Farisi itu berusaha untuk mempermasalahkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari Sabat, karena di dalam aturan mereka menyembuhkan orang di hari Sabat itu tidak diperbolehkan. Nah, di sini saya mempunyai ilustrasi. Jadi pada suatu saat ada siswa bernama Reno yang bersekolah SMA gitu. Dan waktu itu Reno ini terkenal sebagai siswa yang tidak pintar, nilai-nilainya rendah, dan dia merasa punya nilai yang sangat rendah di antara teman-temannya. Pada suatu ketika penilaian, secara mengejutkan itu Reno mendapat nilai yang baik dan bisa berada di ranking 10 besar. Nah, di sini ada teman-teman di sekitarnya yang mencurigai, menduga-duga kenapa bisa seorang Reno yang terkenal sebagai siswa yang punya nilai rendah itu bisa berada di ranking 10 besar. Pasti saudara-saudara semua juga pasti pernah mengalami kejadian yang sama gitu. Tidak menduga kalau misal orang yang di sekitar kita itu tiba-tiba lebih baik dari kita. Nah, di sini ya sifat yang sangat jelek itu menurut saya itu sikap iri hati kita pada kondisi orang tersebut. Nah, Tuhan tuh mengajarkan buat kita tuh jangan punya sifat iri hati, jangan menduga-duga hal yang tidak baik. Jadi saudara-saudaraku semua, janganlah kita menduga hal-hal yang tidak baik untuk kesuksesan orang yang ada di sekitar kita. Menurutku itu jadikanlah suatu introspeksi diri, di mana kita
mungkin masih ada kekurangan baik itu di dalam mungkin yang masih sekolah di pelajaran sekolah, mungkin dari yang sudah bekerja masih ada hal yang kurang. Itu bisa dijadikan pembelajaran buat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Jadi sekian untuk renungan hari ini. Jadi intinya adalah kita harus bersikap yang tidak iri hati. Jangan menduga-duga atas keberhasilan orang lain. Yang kedua, untuk kita berbagi kasih pada sesama itu tidak memandang suatu batasan, tidak ada batasan hari, mau tanggal berapa, mau kapan, itu tidak ada batasan. Sekian untuk renungan hari ini. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berkata, kerajaan surga minyak, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadikan kami pribadi yang lebih baik ke depannya Bapa. Dan berkatilah aktivitas kami selanjutnya Bapa, dan kami serahkan aktivitas kami hari ini hanya dalam nama-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Masih ya Bapa, haleluya, amin. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk renungan hari ini. Selamat menjalankan aktivitas saudara masing-masing, dan Tuhan Yesus memberkati.